Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, jumpa kembali untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 23 April 2023. Tentu kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Saudara, kita boleh menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan dan puji Tuhan, anugerah Tuhan. Di kesempatan ini walaupun hanya melalui tayangan video ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi ibu bapak sekalian dan juga jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya mau berdoa dan mari sama-sama kita berdoa untuk kita minta supaya Tuhan tolong biar Tuhan membuka rasa firman Tuhan bagi setiap kita ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan menaikkan pujian dan syukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana ada semua kemurahan Tuhan yang sudah menuntun dan menolong kami. Dan di hari ini dalam persekutuan kami rindu untuk diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan berfirman lewat hamba-Mu, buka rasa firman-Mu bagi kami semua. Kami perlu kebenaran firman Tuhan karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Itu sebabnya Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Matius pasal 14 ayatnya yang ke-27. Matius 14 ayat 27 saya mau baca bagi Bapak Ibu Saudara, berkata demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan. Saudara, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa di mana ketika Yesus selesai dalam pelayanan, dia bersama dengan murid-murid, lalu kemudian dia perintahkan kepada murid-murid untuk mendahului menuju ke seberang. Artinya ada di pinggir Danau Galilea, dan dia perintahkan murid-murid untuk lebih dulu ke seberang dengan menggunakan perahu. Lalu Yesus pergi ke satu bukit, dia berdoa. Dikisahkan dalam kisah di sini, setelah tengah malam, perahu murid-murid ini diperhadapkan pada ombak besar. Alkitab mencatat diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal. Saudara, dalam kamus menulis angin sakal itu angin yang datang dari arah depan, yang menghantam perahu para murid-murid ini. Sehingga perahu mereka ini mengalami kesulitan untuk maju karena angin sakal yang datang dari arah depan. Dalam kitab Markus mencatat, Markus pasal 6, bahwa ketika mereka diperhadapkan kepada angin sakal, mereka begitu kelelahan, payah mereka untuk mengendalikan perahu dan mereka mengalami banyak kesulitan. Saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan karena Alkitab penulis, perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal, maka itu menjadi persoalan bagi mereka. Lalu jam 3, Alkitab penulis di dalam tulisan di sini, kira-kira jam 3 malam Yesus datang. Yesus menghampiri. Dari kisah di sini mulai dari ayat 22 sampai ayat 24, kita sudah bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya mendahului pergi ke seberang, dia masih tinggal di pinggir pantai. Dan ketika jam 3 baru dia datang, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, bukan berarti Tuhan terlambat, tidak. Tetapi terkadang Tuhan izinkan kita untuk mau berjalan, tetapi dia terus memonitor, dia terus mengontrol perjalanan hidup kita. Dan di ayat di sini, ketika murid-murid sedang mengalami kesulitan, Yesus hadir di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga memberikan gambaran dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan hidup, gelombang kehidupan, saya yakin dan percaya, kita yang menaruh harap padanya, dia tahu dan dia akan mau menghampiri kita untuk memberikan pertolongan. Sama seperti ketika dia menghampiri murid-muridnya. Saudara, dan ini menjadi jaminan yang dari Tuhan bagi setiap kita, sebagaimana dia jamin para murid-muridnya ketika sedang dalam perjalanan mengalami gelombang laut.
mereka berhasil ditolong oleh Tuhan. Jam 3 tengah malam, Alkitab berkata Yesus datang berjalan di atas air. Lalu kemudian ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka menafsirkan dalam tulisan di sini bahwa itu adalah hantu. Perkataan ini keluar dari mereka karena mereka dalam keadaan yang takut. Saudara, memang kalau orang dalam keadaan takut, kadang dia bisa gagal fokus. Kalau orang dalam keadaan takut, dia bisa saja melihat sesuatu yang tidak nyata karena takut. Itu yang terjadi kepada para murid-murid. Karena mereka dalam kondisi takut, cemas, khawatir. Lalu ketika mereka melihat Yesus yang datang, mereka menganggap itu hantu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sehingga jelas di Alkitab penulis dikatakan, jangan kamu takut. Dan ternyata saudara-saudara, ketika persoalan pergumulan yang datang dalam kehidupan kita, lalu kemudian oleh ketakutan itu memperdaya kita, maka akhirnya kita akan kehilangan fokus. Iya, memang demikian. Coba kalau orang dalam keadaan kondisi takut, yang berdampak dia menjadi sebuah kecemasan yang teramat sangat, saudara-saudara, maka dia akan kehilangan fokus. Begitu juga ketika itu. Sehingga mereka menganggap bahwa Yesus yang sedang berjalan di atas air, mereka berkata itu adalah hantu. Kalau di dalam tulisan Alkitab disebut situ fantasma, ya, yang diartikan hantu. Tetapi fantasma di sini adalah bicara tentang sesuatu penampakan yang tidak nyata karena diakibatkan orang yang melihat itu dalam keadaan takut. Saudara, berkali-kali dalam Alkitab menulis supaya jangan takut. Dari ayat ini pun juga saya belajar, kita pun juga mau belajar supaya kita jangan takut menghadapi keadaan apapun. Sebab ketakutan bisa memperdaya kita sehingga akhirnya kita akan melihat seperti apa yang murid-murid lihat, ini hantu. Iya, padahal itu pribadi Yesus. Saudara-saudara, karena takut. Yesus berkata di sini, tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, aku ini jangan takut. Artinya Tuhan ingin memberikan sebuah jaminan kepada mereka. Supaya kalau kalian takut, kalian gak akan bisa melihat saya. Iya. Jangan, kalian tidak akan melihat secara sempurna. Iya. Firman Tuhan berkata, ini aku. Yesus yang katakan. Di sini dia memberikan sebuah jaminan kepada murid-murid Tuhan dalam menghadapi keadaan apapun, kesulitan apapun. Sehingga juga pun menjadi sebuah pesan firman bagi kita, saudara-saudara. Apapun yang kita hadapi, kita berkata, dan ini menjadi sebuah teladan, kita jangan takut. Amin, saudara-saudara, puji Tuhan. Kita jangan takut. Sebab kalau kita takut, maka kita akan kehilangan fokus dan kita tidak akan melihat tangan Tuhan. Kalau kita takut. Iya. Takut di sini dalam pengertian adalah sesuatu yang memperdaya kehidupan kita sehingga akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab dalam tulisan firman Tuhan di sini, takut di sini disebut phobeo. Kita tahu ada fobia. Sesuatu yang memperdaya kita sehingga membuat kita takut, cemas, khawatir, dan bahkan bisa menjadikan kita depresi. Nah, kalau sudah demikian, orang akan kehilangan kekuatan, kehilangan kemampuan. Kalau orang takut, dia akan kehilangan kemampuan, kehilangan daya, bahkan kehilangan semangat, kehilangan kegairahan. Kalau orang dalam keadaan dia takut. Coba saudara bayangkan ketika ada orang benar-benar menghadapi ketakutan yang teramat sangat, dia akan menjadi sebuah kelumpuhan di dalam tubuhnya. Sendi-sendi kehidupannya akan menjadi lemah. Dan dia akan kehilangan fokus, alias dia akan gagal fokus melihat. Sehingga Yesus dia melihat hantu. Nah, Yesus berkata di sini, tenanglah, aku ini jangan takut. Saya tidak tahu apa yang kita alami dalam hari-hari hidup. Persoalan, pergumulan, penderitaan, penyakit sekalipun, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita mau tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong. Kita berkata, tenang, aku ini jangan takut. Amin, saudara-saudara. Tenang, aku ini jangan takut. Lalu kemudian ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat, wah, apakah ini benar Yesus? Kalau ini benar Yesus, apabila engkau itu, suruhlah datang kepadamu. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus buktikan bahwa dia bukan hantu, tetapi dia adalah pribadi yang nyata, yang siap untuk menolong. Kita pun juga saya mau sampaikan bahwa Yesus adalah pribadi yang nyata, yang siap untuk menolong. Amin, saudara-saudara. Iya.
Yesus adalah pribadi yang nyata, bukan sekedar sebuah bayangan semata, saudara-saudara. Yesus adalah pribadi yang benar-benar sanggup untuk menolong, sebagaimana dia mau menolong murid-muridnya. Yesus buktikan itu. Lalu dia berkata dalam tulisan di sini, kepada Petrus, kata Yesus, datanglah. Di sini Yesus mendemonstrasikan bahwa pribadinya itu berkuasa untuk bisa perintahkan engkau datang ke sini untuk jalan di atas air. Kisah ini akhirnya kemudian Petrus dia bisa berjalan di atas air. Dalam beberapa langkah dia bisa berjalan. Dan ini adalah bicara tentang kebesaran Tuhan. Tetapi beberapa langkah kemudian dia merasa bahwa ada tipuan angin, dia kembali menjadi takut. Alkitab menulis di sini. Iya, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, ini yang saya katakan tadi di pertengahan, bahwa ketika kita takut, maka kita akan kehilangan kekuatan, kita akan kehilangan daya, dan kita bisa tenggelam, kita bisa down karena kita takut. Saudara-saudara, takutan yang memperdaya sendi-sendi kehidupan kita. Saudara-saudara. Nah, ketika itu Alkitab menulis Petrus nyaris tenggelam. Ketika dia menyaris tenggelam, dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, di waktu yang singkat ini saya sampaikan kepada kita. Kita mau tetap menaruh percaya kepada Tuhan dan kita mau berkata, Tuhan tolonglah aku. Apapun yang kita alami. Ya, adakah di antara kita yang tidak punya rasa takut? Rasa takut itu adalah manusia yang alamiah. Tetapi kita punya iman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk menaruh percaya kepada Tuhan. Hidup ini bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan hidup. Bukan berarti tidak ada gelombang, persoalan, masalah. Tetapi Tuhan berjanji, Dia menyertai. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku. Maka Tuhan memegang tangan Petrus, lalu Dia mengangkat Petrus untuk naik ke atas perahu. Maka pertolongan Tuhan ada di sana. Begitu juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau menaruh percaya kepada Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara dan saya, yang sanggup untuk menyatakan kuasa dan mujizat dalam hidup. Amin, saudara-saudara. Kita menaruh percaya, kita menaruh iman. Kita tidak takut apapun yang terjadi. Ada pujian berkata, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Saya mau sampaikan juga, Tuhan ada bersama dengan engkau, Tuhan ada bersama dengan saya, Tuhan ada bersama bagi orang-orang yang percaya, yang menaruh harap kepadanya. Maka kita diberikan kemampuan dan kekuatan. Tangannya akan memegang kita untuk mengangkat kita, bawa terus dalam kemenangan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada mendengarkan tayangan ini. Kiranya berkat Tuhan jadi bagian saudara sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk kami tidak takut karena Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pertolongan dalam hidup kami. Untuk kami menaruh percaya dan beriman kepada Engkau, karena Engkau Tuhan kami, tidak ada mustahil bagi Engkau. Ketika Engkau berkata kepada Petrus berjalan di atas air, dan dia bisa berjalan di atas air. Dan Tuhan yang teguhkan dia. Tuhan, saat ini juga demikian kami semua. Kami pribadi lepas pribadi. Umat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Apapun pergumulan yang setiap kami hadapi, kami mempercayai kami dipanggil oleh Tuhan. Untuk menjadi anak-Mu, menjadi umat-Mu. Maka kami percaya Tuhan yang jamin juga kami untuk kami bisa berjalan di atas kemustahilan kami secara manusia. Tapi bagi Tuhan, Tuhan dapat mengerjakan itu dalam setiap kami. Masalah persoalan pergumulan hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan, kami tahu dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau sumber pengharapan dalam setiap kami. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, biar Roh Kudus meteraikan firman-Nya dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.